Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Siti Masyita Umar dari kelas C Manajemen. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, dasar hukum lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika sebagai lokal wisdom bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, makna filosofis Bhinneka Tunggal Ika. Kelahiran suatu bangsa memiliki karakteristik, sifat, ciri khas, serta keunikan sendiri-sendiri yang sangat dikemukakan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran bangsa tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran suatu bangsa Indonesia meliputi 1. Faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. 2. Faktor objektif yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia menurut Suryo tahun 2002. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antara wilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demokratis, ekonomis, sosial, dan kultur bangsa Indonesia. Selain itu, faktor historis yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Hasil interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa, dan negara beserta identitas bangsa Indonesia yang muncul tak kala nasionalisme berkembang di Indonesia pada awal abad 20. Sebagaimana dijelaskan di muka, menurut Mr. Muhammad Yamin bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap, yaitu pertama, zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Sailendra yang bercirikan kedaulatan. Kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit yang bercirikan kepramuan. Adapun kedua tahap tersebut merupakan negara kebangsaan Indonesia lama. Kemudian ketiga, negara kebangsaan modern yaitu negara Indonesia Merdeka yang sekarang dikenal dengan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia terbentuk melalui fase yang panjang serta dalam suatu proses historis sehingga membentuk suatu ikatan batin dalam memilih suatu kehidupan dan cara untuk mencapai tujuan hidup bersama dalam suatu persekutuan hidup yang disebut bangsa dan negara Indonesia. Dalam hubungan ini, bangsa Indonesia pada prinsipnya menyadari bahwa elemen-elemen masyarakat yang membentuk bangsa Indonesia ini tersusun atas berbagai macam faktor yang khas, unik, dan berbeda baik etnis, geografis, kultural, serta ciri primordial lainnya. Robert De Ventos, sebagaimana dikutip Manuel Castel dalam bukunya The Power of Identity, menurut Suryo tahun 2002, beliau mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis antara 4 faktor penting, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Faktor pertama mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan yang sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah, serta bahasa daerah merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Unsur-unsur yang beraneka ragam yang masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri menyatukan diri dalam suatu persekutuan hidup bersama yaitu bangsa Indonesia. Kesatuan tersebut tidak menghilangkan keberaneka-ragaman dan hal inilah yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Faktor kedua meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi.
bagi bangsa Indonesia berproses pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan negaranya. Dalam hubungan ini sangat diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa, serta langkah yang sama dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia. Faktor ketiga mencakup kodifikasi bangsa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi dan penetapan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia, unsur bahasa telah merupakan bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga bahasa Indonesia telah merupakan bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa antar etnis yang ada di Indonesia. Meskipun masing-masing etnis atau daerah di Indonesia telah memiliki bahasa daerah masing-masing. Demikian pula menyangkut birokrasi serta pendidikan nasional telah dikembangkan sedemikian rupa meskipun sampai saat ini masih senantiasa dikembangkan. Faktor keempat meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori koleksi rakyat. Bangsa Indonesia yang hampir 3,5 abad dikuasai oleh bangsa lain sangat dominan dalam mewujudkan faktor keempat melalui memori koleksi rakyat Indonesia. Penderitaan dan kesengsaraan hidup serta semangat bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan merupakan faktor yang sangat strategis dalam membentuk memori kolektif rakyat. Semangat perjuangan, pengorbanan, menegakkan kebenaran dapat merupakan identitas untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Keempat faktor tersebut pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang telah berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain. Pancasila, identitas nasional bangsa Indonesia, pada dasarnya melekat dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk membangun bangsa dan negara dengan konsep nama Indonesia. Bangsa dan negara Indonesia ini dibangun dari unsur-unsur masyarakat lama dan dibangun menjadi satu kesatuan bangsa dan negara dengan prinsip nasionalisme modern. Oleh karena itu, pembentukan identitas nasional Indonesia melekat erat dengan unsur-unsur lainnya seperti sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama, serta geografis yang saling berkaitan dan terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang. Kita masuk pertama ke dalam dasar hukum lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana terkandung dalam lambang negara Garuda Pancasila bersama-sama dengan bendera negara merah putih, bahasa negara bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut merupakan cerminan dan manifestasi kedaulatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dalam masyarakat internasional, serta merupakan cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan demikian, lambang negara beserta bendera negara serta bahasa persatuan serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Lambang negara, bendera, bahasa, serta lagu kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam serta bangsa besar bangsa Indonesia yang hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hubungan dengan lambang negara Garuda Pancasila yang di dalamnya terdapat Seloka Bhinneka Tunggal Ika telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945. Dalam Pancasila 36A disebutkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal tersebut merupakan dasar yuridis konstitusional sekaligus merupakan pengakuan dan penegasan secara yuridis formal dan resmi oleh negara tentang penggunaan simbol-simbol tersebut sebagai jati diri bangsa dan dari identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Republik Indonesia, dasar hukum lambang negara dan penggunaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kemudian diatur dalam Persatuan Pemerintah yang merupakan produk hukum berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Adapun dasar hukum lambang negara beserta penggunaannya dalam sejarah dinamika bangsa negara Indonesia diatur dalam berbagai peraturan hukum serta perundang-undangan sebagai berikut. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lambang negara, bendera, serta lagu kebangsaan antara lain. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mengatur tentang kejahatan atau tindak pidana yang menggunakan bendera merah putih, penodaan terhadap bendera negara sahabat, penodaan terhadap bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila, serta penggunaan bendera merah putih oleh mereka yang tidak memiliki hak menggunakannya seperti terdapat pada pasal 52A, pasal 142A, pasal 154A, dan pasal 473. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang penggunaan lambang negara. Peraturan perihal bendera, bahasa, lagu kebangsaan, serta lambang negara dalam bentuk undang-undang sebagai mana diamanatkan pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu segera direalisasikan. Undang-undang tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan maupun mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan yang selama ini masih berpedoman kepada peraturan perundang-undangan produk Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Undang-undang tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standarisasi, dan ketertiban dalam penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Undang-undang yang mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, termasuk di dalamnya mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang ini. Kita masuk ke dalam Bhinneka Tunggal Ika sebagai lokal wisdom bangsa Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, lambang negara Republik Indonesia Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang disusun oleh Panitia Negara yang diangkat oleh pemerintah dan duduk di dalamnya adalah Mr. Muhammad Yamin. Nama lambang negara Garuda Pancasila karena wujud lambang yang dipergunakan adalah burung Garuda dan di dalamnya ada tameng, membuat lambang sila-sila Pancasila dan disertai semboyan seloka Bhinneka Tunggal Ika dan itu tersurat di bawahnya. Jadi
Dalam lambang negara Indonesia itu terdapat unsur gambar burung Garuda, simbol sila-sila Pancasila dan Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Burung Garuda adalah merupakan kekayaan satwa Nusantara sebagai salah satu jenis burung, bahkan terdapat secara luas di tanah bangsa serumpun dan memiliki kesamaan kebudayaan yaitu Madagaskar dan Malaksi. Dan satwa itu dahulu diistilahkan dengan nama Purumaheri yang berarti burung sakti. Garuda adalah termasuk jenis burung yang besar dan kuat dan mampu terbang tinggi yang melambangkan bangsa yaitu Indonesia yang besar dan kuat. Sebagai seekor satwa, burung Garuda mampu terbang tinggi dan hal ini melukiskan cita-cita bangsa Indonesia di tengah-tengah masyarakat internasional. Menurut Ismaun tahun 1975. Seloka Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan realitas bangsa dan negara Indonesia yang tersusun dari berbagai unsur rakyat bangsa yang terdiri atas berbagai macam suku, adat istiadat, golongan, kebudayaan, dan agama. Wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau menyatu menjadi bangsa dan negara Indonesia. Secara filologis, istilah Seloka itu diambil dari bahasa Jawa kuno, berasal dari zaman kerajaan Keprabuan Majapahit yang zaman keemasannya di bawah kekuasaan Prabu Hayam Wuruk dan Majapahit Gajah Mada tahun 1350 sampai 1364. Pada zaman kerajaan Majapahit tersebut, hidup berbagai agama dan aliran, antara lain Hindu dengan berbagai macam aliran dan sektenya, serta agama Buddha dengan berbagai aliran dan sektenya, serta berbagai macam tradisi yang tampak dalam Tantrayana dan upacara Crada, yaitu upacara dalam menghormati nenek moyang yang telah meninggal, kemudian bercampur yang disebut sebagai sinkritisme. Berbagai unsur agama yang berbeda tersebut hidup dalam suatu kerajaan di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit dan di bawah satu negara atau dharma, dan hidup rukun dan damai dengan penuh toleransi antara umat berbagai agama. Sebagaimana ditemukan dalam peninggalan sejarah bahwa agama Hindu aliran Siwa dipimpin oleh Dharmadikya-saring Kacalaiwan atau kepala urusan agama Jiwa. Agama Buddha dipimpin oleh Dharmadikya-saring Kasagotan atau kepala urusan agama Buddha yang pernah dijabat oleh ayah dari Empu Prapanca sendiri. Jika dilakukan kajian melalui filsafat analitika bahasa atau suatu metode analisis terhadap makna penggunaan ungkapan bahasa era kontemporer di Eropa, Seloka Bhinneka Tunggal Ika itu pada hakikatnya merupakan suatu frase. Secara linguistis, maka struktural Seloka itu adalah beda itu satu itu. Secara morfologis, kata Bhinneka berasal dari kata polimorfemis yaitu Bina dan Ika. Kata Bina berasal dari bahasa Sangsekerta Bit yang dapat diterjemahkan menjadi beda titik dalam proses karena digabungkan dengan morfem Ika maka menjadi Bina. Ika artinya itu, Bhinneka artinya beda itu, sedangkan tunggal Ika artinya satu itu. Oleh karena itu, jikalau diterjemahkan secara bebas, maka makna Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Magrau adalah meskipun berbeda-beda akan tetapi satu jua. Tidak ada hukum yang mendua atau dualisme. Terakhir kita masuk ke dalam makna filosofis Bhinneka Tunggal Ika.
bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, sejak zaman kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit, serta dijajah oleh bangsa asing selama 3,5 abad. Unsur masyarakat yang terbentuk bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, berbagai macam adat istiadat, kebudayaan, dan agama, serta berdiam dalam suatu wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Oleh karena itu, keadaan yang beraneka ragam tersebut bukanlah merupakan suatu perbedaan untuk dipertentangkan, melainkan perbedaan itu justru merupakan suatu daya penarik ke arah suatu kerjasama perusahaan dan kesatuan dalam suatu sintesis sinergi yang positif, sehingga keanekaragaman itu justru terwujud dalam suatu kerajaan-kerajaan yang luhur. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Lebih dan kurangnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.